Selamat pagi saudara sekalian, senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Markus 11 ayat yang ke-9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Teriakan tanpa iman. Ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai, orang-orang banyak yang ada di situ menghamparkan baju-baju mereka, menghamparkan daun-daunan di jalan yang akan dilewati oleh Yesus dengan seekor keledai. Dan orang-orang itu yang mengikuti dari depan maupun dari belakang, seperti ayat kita, berteriak dengan suara yang keras, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Namun saudara, Yesus merasa sedih. Yesus menangis untuk Yerusalem, karena Yesus tahu bahwa sekalipun mereka memuja dia secara jasmani, tapi mereka menolak dia secara rohani, menolak dia sebagai Mesias yang diurapi oleh Allah. Saudara-saudara, teriakan-teriakan dari orang-orang yang mengikuti dia dari depan dan belakang, ini sebenarnya adalah teriakan-teriakan tanpa iman. Teriakan-teriakan hanya karena banyak yang berteriak lalu ikut-ikutan. Karena apa saudara? Karena ternyata setelah hari itu, beberapa hari ke depan, dari mulut orang-orang, dari bibir orang-orang yang kurang lebih sama, kembali berteriak dengan suara lantang, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudara, teriakan tanpa iman. Itulah sebabnya Yesus menangisi Yerusalem. Ia datang kepada milik kepunyaannya, namun milik kepunyaannya menolak dia, tidak mengenal dia. Makanya Yesus menyampaikan pernyataan yang muram kepada bangsa Israel, bahwa satu hari kelak mereka baru akan percaya kepada dia. Dan pada hari itulah mereka baru berteriak, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka memuja Yesus secara luar biasa. Mereka menganggap dia sebagai tokoh politik yang akan memulihkan kerajaan Israel. Mereka memuja dia secara jasmani. Tapi sebenarnya mereka tidak pernah menerima dia sebagai sang juru selamat. Saudara-saudara, setelah beberapa hari kemudian, Yesus kemudian disalib oleh pembenci-pembencinya. Bahkan orang-orang yang berteriak, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang-orang itu hanya menonton. Saudara-saudara, pagi ini, marilah kita mengoreksi diri kita, hidup kita, hati kita. Apakah sepanjang hidup kita mempercayai Yesus, menerima Yesus hanya secara jasmani, percaya kepada Yesus agar Yesus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita secara jasmani, menyelesaikan problem ekonomi kita, problem pendidikan kita, masalah keuangan kita, dan masalah-masalah yang lain yang bersifat jasmani. Tapi sebenarnya hati kita tidak pernah menerima dia, tidak pernah percaya kepada dia sebagai Mesias yang diurapi oleh Allah, sebagai Mesias yang datang secara rohani untuk membebaskan kita dari penjajahan dosa. Koreksi diri kita. Apakah selama ini kita tidak pernah percaya kepada dia sebagai juru selamat pribadi kita? Kalau kita seperti itu, maka kita tidak berbeda dengan orang-orang yang ada di Yerusalem ketika dia masuk dengan menunggang seekor keledai. Kita berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi sebenarnya kita mengharapkan dia secara jasmani. Kita tidak pernah percaya kepada dia sebagai juru selamat. Kalau kita melakukan seperti itu, satu hari nanti kita akan berdiri di hadapannya dan kita akan kembali berteriak, percaya kepada dia dan berteriak, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini marilah mengoreksi hati kita. Biarlah kita benar-benar percaya kepada dia sebagai juru selamat. Tuhan,
dan penebus dosa-dosa kita. Agar Dia tidak menangis untuk kita. Agar janganlah kita seperti orang-orang Yerusalem, yang mana Kristus datang kepada milik kepunyaan. Datang kepada saya dan saudara. Tapi kita tidak mengenal. Pagi ini saudara, terimalah Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan secara pribadi. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami kembali belajar dari masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Pada saat itu begitu banyak orang yang berteriak memuja Dia, tapi mereka memuja Dia secara jasmani. Mereka tidak pernah menerima Dia secara rohani. Ajar kami Tuhan, agar kami tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Biarlah saat ini kami lebih mengutamakan Yesus Kristus sebagai Mesias yang diurapi oleh Allah. Mesias yang datang untuk menderita, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.